Ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25 ya. Halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nadoman lagi nih, masih meneruskan nadomannya yang kemarin ya. Wa fi bala'in wa su'min kullu dzi kasali qala waqti ittafaqoli. Wa fi bala'in, dan di dalam cobaan, wa fi bala'in, dan di dalam cobaan, wa su'min, dan harapan jelek, wa su'min, dan harapan jelek, kullu dzi kasalin, kullu dzi kasalin, setiap kemalasan, setiap kemalasan, wa fi bala'in, dan di dalam cobaan, wa su'min, dan harapan jelek, kullu dzi kasalin, perkara yang mempunyai kemalasan. Kalau kalian dicoba terus malas ya, menerima cobaan nggak tahan, malas, itulah miliknya orang yang mempunyai sifat malas. Kola dikatakan berarti ini nazomannya bukan Imam Sofar tapi orang lain. Kola dikatakan waqad ittafaqo, dan sungguh-sungguh bersepakat, wali denganku, fi hadzal makna, dengan ini makna. Berarti ini syair ini serupa semakna tapi tak sama. Jadi syairnya beda bahasanya tapi isinya sama. Da'i nafsi takasula wa tawaffani wa illa fa'asbuti fidil hawani. Falam aro lil kusalah haddo yahdo siwana dami wahirmanil amani. Nah, nanti kalian lagamkan. Harusnya kalau santri itu biasanya kalau bacanya udah lancar ya, ini dicari lagam yang bagus gimana, dinyanyiin gitu. Dinyanyiin pakai rebana itu, hadroh ya. Itu kan udah ada latihan. Jadi ini syair ini semakna dengan yang sebelumnya. Da'i biarkanlah nafsi, wahai diriku, at-takasula, dari malas. Namanya juga puisi ya, puisi itu indah. Da'i, biarkanlah nafsi, diriku. Jadi himbauan dirinya sendiri kepada diri sendiri. Da'i, biarkanlah nafsi, diriku, at-takasula dari sifat malas, wa tawani, dan sifat menunda-nunda. Oke. Kalau kalian disuruh belajar atau murojaah nanti nah, ini doanya sendiri tapi pakai bahasa puisi. Jauhkanlah diriku dari sifat malas serta sifat yang menunda-nunda, isinya itu. Wa illa fa'asbuti, wa illa fa'asbuti, wa illa, dan kecuali fa'asbuti, maka tetapkanlah diri kamu, maksudnya diri sendiri. Ini kan yaknya gini, untuk diri sendiri. Wa illa, dan kecuali fa'asbuti, maka tetapkanlah kamu pada diri sendiri, fi dzil hawani, dari sifat yang rendah. Falam aro, maka tidaklah aku melihat, lil kusala, bagi orang pemalas, al khaddo, bagiannya, yahdo, kecuali mendapatkan. Kecuali yang mendapatkan ya malas. Orang yang malas itu bagiannya orang yang malas.
Artinya apa? Artinya apa? Mendapatkan apa? Dzil hawani, yakni kerendahan, keasoran, ya, kehinaan. Hawan itu rendah, asor hina. Jadi orang pemalas, orang yang suka engkek, nah, suruh murojaah engkek, suruh nyuci baju engkek, suruh piket engkek, suruh nyabut rumut engkek, ya, yang ia dapatkan itu kerendahan, kehinaan. Siwanadami wa hirmanil amani. Siwanadami, selain siwanadami, selain menyesal, nantinya menyesal. Kalau kalian udah engke nanti malas, nah, apa yang ia dapatkan nantinya dia itu akan mendapatkan penyesalan. Siwanadami akan mendapatkan penyesalan. Wahirmani dan tertutup. Wahirmani dan tertutup amani, cita-citanya. Jadi kalau pemalas, orang yang menunda-nunda segala hal, ya nanti cita-citanya nggak akan tercapai, akhirnya dia menyesal, yang didapatkan kehinaan. Itu dzil hawan tadi yang di atas. Wa illa fa'asbuta fi dzil hawan. Itu yang kalian dapatkan kalau menjadi orang pemalas dan suka menunda-nunda, cita-cita nggak tercapai, yang didapatkan kehinaan, kerendahan, penyesalan. Jam tawalada lil insani min kasali iyyaka an kasalin fil bahri an subbahi. Ini indah sebenarnya syair ini, hanya masalahnya Bapak itu bukan ahli syair. Kalian reka-reka, dicari nadanya yang pas. Jammi tawalada, banyak yang kelewat ya. Wakila ya, wakila dan dikatakan. Nah, ini dikatakan syair lagi. Kamin khayain wa kam ajin wa, gimana ini enaknya? Kamin khayain wa kam ajin wa kam nadami jam tawalada lil insani min kasali. Kamin khayain, beberapa dari sifat malu, wa kam ajin, dan beberapa dari sifat malas, wa kam nadami, dan dari beberapa penyesalan. Jam, banyak penyesalan tadi, kam tadi. Nah, itu namanya jam, berkumpulnya kam itu kalau orang Arab bilang jam. Jammi tawalada, akhirnya banyak muncul. Jammi tawalada, banyak muncul. Lil insani, bagi manusia. Nah, lil insani, bagi orang. Jammi tawalada, yang banyak muncul. Yang tawalada, yutawal itu kan dilahirkan. Lahir itu kan muncul. Makanya di sini ya nggak mungkin ya malu, ajzun, terus penyesalan kok dilahirkan. Jadi cara memaknainya itu, ini namanya lafal mustarak. Jammi tawalada, yang banyak muncul. Lil insani, bagi orang, min kasalin, karena mempunyai sifat malas. Iyyaka, maka jauhilah kamu, an kasalin, dari banyak dari sifat malas. Sebetulnya sifat malas itu hampir menimpa kepada semua orang. Untuk itu kalian jauhi. Iyyaka an kasalin, jauhi itu sifat malas. Buang jauh. Kalau sudah terlintas engke kedap deui, kedeng deui, itu buru-buru buang itu. Agar kalian tidak menyesal, agar kalian nanti dapat mencapai cita-cita. Karena apa? Semuanya itu lu'mun wa su'mun. Itu harapan jelek. Itu harapan jelek. Kalau udah harapannya jelek ya nggak bisa apa-apa. Kalian tidak bisa apa-apa. Nah, ya kalau udah segala sesuatu minder, baru dapat cobaan sedikit, balain wasukmin tadi, cobaan dikit, nah, ya udah muncullah harapan yang jelek.
nggak ada temen, minder, nggak kerasan, nggak betah, nah, itu nggak akan tercapai cita-citamu, nggak akan tercapai. Ya lebih sedikit orang yang belajar itu secara teori itu lebihnya kalian kesempatan untuk pintar itu lebih banyak. Karena apa? Guru lebih memperhatikan. Kalian lebih banyak mendapatkan perhatian dari ustazah, dari ustadz. Gitu. Tapi kalau udah banyak murid pusing, guru itu juga pusing. Lebih banyak murid. Kalau guru itu sebenarnya lebih senang sedikit muridnya. Masalahnya kalau muridnya sedikit kan yayasan yang ngeluh. Biaya operasionalnya tidak tertutupi. Jadi harus imbang ya, harus imbang. Kalian ini kan masa perkembangan. Kalau sekarang mungkin sebulan 4 karung cukup. Tambah gede, tambah kelas 3, ya, naik kelas 2, naik kelas 3 itu makan tambah banyak. Beban operasional yayasan itu berat. Jadi harus imbang antara murid sama jumlah guru. Nah, ya kalau guru ya senang sedikit ya. Setoran juga bisa terperhatikan, nggak serampangan menerima setoran Quran ya, hafalan Quran. Tapi kalau banyak coba, kalau banyak ya sebentar-bentar, ya. Hanya sebentar-sebentar. Nanti terus diterapkan, boleh setoran kecuali sudah 1 halaman. Kalian tambah berat bebannya. Pondok besar itu gitu. Jadi Gus Baha itu pondoknya Gus Baha itu minimal setoran diterima itu 1 juz. Boleh nambah setoran ke saya, kata Gus Baha, tapi harus 1 juz. Kalau hanya 1 lembar 2 lembar sama-sama santri saling menyimak. Itu kalau tambah banyak tambah murid itu memang berat, nggak terperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka, jauhilah kamu an kasalin dari sifat malas fil bahsi dalam pembahasan an syubbahin dari barang syubhat. Kalau belajar fikih nanti pembahasannya kan fikih itu banyak membahas yang perkara yang tidak jelas hukumnya, itu disebut syubhat, apa halal apa haram. Ya kalau kalian masih belajar menghafalkan juz amma, ya tentu jauhi sifat malas untuk setoran ayat-ayat surat-surat yang ada di juz amma, harus rajin maksudnya gitu. Naik ke kitab ya pembahasan kitab fikih membahas barang yang syubhat. Barang yang syubhat itu berat pembahasannya ya, namanya baksul masail, pembahasan masalah di bidang-bidang hukum agama. Nanti kalian kalau udah gede ya naik ke kitab fikih minimal Fathul Qorib. Hukum bank itu hukumnya apa? Riba atau halal? Halal atau haram itu dibahas, mana dalilnya, itu debat. Itu namanya pembahasan. Itu namanya pembahasan fil bahsi. Bahas itu juga asal katanya dari bahasa Arab, dari kata bahas, pakai ha bahasa Arabnya. Makanya pembahasan. Maqad alimta ma sesuatu, qad alimta kalian telah mengetahui, wa ma dan sesuatu, qad suka kamu masih ragu-ragu, itu namanya barang syubhat. Ada yang jelas halalnya, ada yang harus digali lagi halal atau haramnya. Kalau kalian menemukan uang di jalan 100.000, itu halal atau haram? Itu syubhat ya, harus dibahas dulu. Ayo, kalau tiba-tiba kalian jawab halal, tiba-tiba kamu pakai jajan, nanti ada yang nyari. Ternyata yang kehilangan temanmu sendiri. Ya. Itu bagaimana hukumnya ya? Kamu menemunya di jalan, di luar gerbang. Ternyata kamu temu, langsung kamu jajanin. Kamu belum sempat ngumumin, laporan ke ustadz, ya, ustazah, tiba-tiba kamu jajani. Tiba-tiba ada yang bilang, temenmu, saya kehilangan uang 100.000 tadi di jalan. Nah, kan itu belum tentu apa halal atau haramnya ya. Kamu mau mengembaliin uangnya sudah kepake. Itu namanya barang syubhat yang harus dibahas. Kadang-kadang kalian sudah mengerti qad alimta, tapi kadang-kadang kalian qad suka, masih ragu-ragu. Yang kayak gitu itu hukumnya halal atau haram. Qad suka.
min kasalin dari orang yang pemalas, waqad qila dan sungguh-sungguh dikatakan, waqad qila dan sungguh dikatakan, al kasalu malas min qillati ta'ammuli dari sedikitnya angan-angan. Kalau kamu udah males itu ya cita-citamu, angan-anganmu sedikit, nggak terbersit apapun, nanti saya mau jadi apa, itu males namanya. Orang yang rajin harusnya ya ada angan-angan. Saya kelas 1 itu selama 1 tahun minimal harus 5 juz atau 10 juz, itu angan-angannya. Yang udah kelas 3 berangan-angan, bercita-cita nanti kalau lulus mau nerusin jadi apa, mulai sekarang harus berangan-angan. Tapi kalau orang malas biasanya nggak punya angan-angan. Jadi hati-hati ya, yang bernasib kurang baik, misalkan kurang cukup di bidang ekonominya, jangan rendah diri, jangan minder, tetap harus ada, camkan di hatimu untuk bercita-cita dan berdoa. Ya Allah, walaupun saya orang nggak punya, orang tuaku kekurangan di bidang ekonomi, saya tetap cita-cita jadi tentara. Camkan, masukkan di hatimu dari sekarang. Untuk itu salah satu ciri orang yang bukan pemalas. Nah, kalau kalian nggak punya cita-cita itu udah termasuk golongan orang yang pemalas. Nanti tidak akan tercapai. Nah, nanti akhirnya apa? Kalian menyesal. Al-kasalu orang yang mempunyai sifat pemalas, mingkilati ta'amuli dari sedikitnya cita-cita, fi manakibil ilmi, fi manakibil ilmi dari sifat ilmu yang baik. Jadi sifat ilmu yang baik itu ya kalian harusnya mempunyai cita-cita, wa fadhailihi dan keutamaannya ilmu. Fayam bagi maka seyukjanya ayu ta'iba kalian berpayah-payah ya. Sekarang kan udah berpayah-payah, capek baru keluar dari kelas sebelum azan asar, sholat asar langsung ngaji lagi. Itu namanya ayu ta'iba. Fayam bagi maka seyukjanya ayu ta'iba agar berpayah-payah kalian nafsahu diri kalian ala tahsili untuk mencapai tujuan wajidi dan sungguh-sungguh. Nah, untuk mencapai tujuan ya memang harus berpayah-payah ya. Kalian udah capek, harusnya main layangan, harusnya main bola, harusnya main badminton atau main catur. Keluar dari kelas sebelum azan asar masuk kelas lagi ngaji, itu namanya berpayah-payah. Ini sesuai nasihat ulama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wajidi dan sungguh-sungguh ya. Jadi enggak hanya masuk kelas tapi harus bersungguh-sungguh. Itu dikasih harokat biar bisa baca, kasih makna biar bisa mengartikan. Wal muwadhabati dan terus menerus, konsisten, continue. Muadzabah itu terus menerus bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya konsisten. Itu konsisten itu bukan bahasa kita aslinya, itu hanya diadopsi oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang benar ya terus menerus ya. Itu muadzabah. Bita'ammuli dengan angan-angan atau cita-cita. Nah, harus continue cita-citamu itu. Kalau kamu mau pintar badminton ya harus continue latihan badminton. Kalau kalian ingin menghafalkan Quran harus rutin murojaah menghafalkan Al-Quran gitu. Pintar baca kitab kuning harus belajar memberikan sakal dan memberikan makna. Baca kitab kuning itu ya kalian belajarnya memberikan sakal, harokat ya. Jabar, JS, PS, sukun, memberikan makna, ya walaupun nggak semua, barangkali ketinggalan, nanti diulang lagi, kasih makna lagi, lama-lama pintar dan lengkap, Jadi kitab itu yang gelap, Nah, nanti kalau udah bisa baca ya kayak punya bapak ini, udah jarang maknanya ya,
Nah, tapi bapak juga tetap sama, ya, dimaknani ini, dikasih makna yang kira-kira lupa, ya, belum familiar, nah, itu dikasih makna. Itulah baca kitab kuning. Ya, konsisten dan sungguh-sungguh, wajidi dan sungguh-sungguh, wal muadzabati dan konsisten kita amuli dengan cita-cita fi fadhailil ilmi untuk mendapatkan keutamaannya ilmu. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu ya bako itu langgeng selama-lamanya. Kalau kalian punya ilmu itu selama-lamanya ada di dalam hati, ya. Kayak bapak mendapatkan ilmu dari madrasah ibtidaiyah sampai sekarang masih ingat di sanawiyah masih ingat. Nah, itu sanak mahfudzat, ya. Peribahasa Arab itu, ya, wamal ladzatu ba'da ta'abi al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, itu waktu sanawiyah kekal selama-lamanya. Nanti lupa kalau sudah pikun barangkali, ya. Mudah-mudahan nggak pikun, ya. Mudah-mudahan jangan pikun. Lupa, nanti hilang ingatannya itu setelah mati. Itu namanya ilmu itu kekal. Ilmu itu kekal. Kalau nanti lupa, kalian memperdalam, tiba-tiba ilmu itu didatangkan lagi oleh Allah. Banyak bapak itu yang udah lupa, begitu ngajar ngaji itu ingat kembali. Ayo, Qalbi, ya, pinter Qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu ya bako itu langgeng, wal malu dan adapun harta yafna itu rusak. Kama kola, seperti halnya dikatakan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang mukmin. Siapa yang mengatakan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini yang berkata Sayyidina Ali. Radina kismatal jabbari fina lana ilmun walil ada imalu. Nah, ini syairnya Sayyidina Ali. Radina ini juga sama. Ini dirimu sendiri bicara pada dirimu. Radina, berilah keridhaan pada diriku. Kismatal jabbari, radina, berilah keridhaan pada diriku. Kismatal jabbari, pembagiannya yang maha berkehendak, yang maha membagi tentunya. Tujuan utamanya kan gitu. Radina, berilah keridhaan pada diriku. Kismatal jabbari, pembagiannya yang maha pembagi. Fina, pada diriku. Nah, ini dirinya sendiri bicara pada diri sendiri. Lana pada diriku ilmu walil a'dai dan menjadi musuhnya malun, orang yang mempunyai harta. Biarlah saya itu miskin, ya Allah, tapi berilah kami ilmu. Nanti dibandingkan orang yang kaya tapi nggak punya ilmu, nanti akan lebih utama kita di hadapan orang mau di hadapan Allah. Jadi ini berdoa. Jadi ini doanya orang yang nggak punya. Lana ilmun, bagi kita ilmu, walil a'da imalun, dan bagi musuhnya orang yang mempunyai harta. Bolehlah dia punya harta, tapi bodoh. Saya nggak punya harta tapi pinter. Lebih baik mana? Ya lebih baik nggak punya harta tapi pinter. Karena dengan kepandaian kalian bisa cari harta. Tapi kalau orang bodoh itu ya udah susah. Mau nyari harta aja, caranya mencari harta nggak bisa. Jadi intinya ilmu dengan harta itu lebih utama ilmu. Ilmu berapapun nggak akan habis, tapi harta itu akan habis. Ya. Ada ya saudara bapak itu dapat warisan itu miliaran, ratusan juta, tapi habis ludes. Tapi ada juga orang yang dimodalin hanya 2 juta, 3 juta, akhirnya berkembang menjadi miliaran karena tekun, mempunyai ilmu, tekun, rajin, ulet, dan mempunyai ilmu. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal mala, mana tadi?
Fa innal mala maka sesungguhnya harta yafna rusak an qoribin dari sebentar. Ya, harta itu sebentar. Kemarin udah Bapak singgung kan, orang yang kaya raya itu ya nggak akan dikenal. Begitu mati nggak ada orang yang mengenal. Oh, si fulan tuh dulu kaya raya. Tapi kalau kalian punya ilmu, apalagi menjadi guru, menjadi ustadz, sepanjang masa itu dikenal. Sepanjang masa itu dikenal. Oh, ini dulu di pesantren anu itu si anu, yang apa namanya murid pertama kali angkatan pertama, misalkan siapa Kiki, dia pinter sekarang jadi ajengan lagi, muridnya juga banyak, terus menerus dikenang sepanjang masa. Nanti kalau sudah mati, Kiki udah mati itu ila khususon ila hadrati arwahi Kiki fil kubur disebut-sebut. Tapi kalau orang kaya itu nggak disebut, adanya dilupakan. Tapi kalau orang berilmu itu selalu diingat, ya. Minimal di sekitarnya itu diingat. Oh, dulu itu Ustadz Kiki itu wah ngajarnya ikhlas. Nah, begitu Ustadz Kiki mati ya khususon ila ruhi Ustadz Kiki fil kubur, nah, gitu. Nah, tetangganya yang kaya raya mati ya udah melupakan semua. Ini contoh. Jelas ya. Harta itu rusak, hanya sebentar. Yafna an qoribin itu hanya sebentar. Wa innal ilma yabqa la yazalu. Wa innal ilma dan sesungguhnya ilmu yabqa tetap selama-lamanya la yazalu tidak hilang. Wal ilmu dan ilmu an-nafi'u yang bermanfaat apa ilmu yahsulu berhasil bihi dengan ilmu husnul dzukuri selalu diingat kebaikannya wayabqa selama-lamanya zalika yang demikian itu. Nah, kalian punya ilmu itu diingat selama-lamanya. Tapi kalau kalian kaya raya ya udah bubar jalan. Kecuali kalian kaya raya menyumbang pesantren, ya, kalian udah kaya raya menyumbang pesantren ini bikin gedung 3 lantai, dinamakan gedung siapa? Gedungnya Rosid, nah, misalnya. Wah, tuh di gedung Rosid itu selama-lamanya diingat. Nah, kalau kalian kaya nggak nyumbang ya udah dilupakan. Tapi kalau kalian ingat ke pesantren ini, wah saya mau nyumbang lah 2 lantai atau 3 lantai atau 1 lantai. Dikenang, diberikan nama gedung Rosid. Begitu ada haul Rosidnya udah mati, ila ruhi Rosidil kubur al-fatihah, ya. Tapi kalau kalian santri sini kaya nggak pernah nyumbang, ilmu juga nggak punya, ya udah dilupakan. Jadi ilmu itu kalau kalian punya ilmu itu husnul dzukur, akan selalu diingat kebaikannya. Ba'da wafatihi setelah matinya fa innahu maka sesungguhnya ilmu yang bermanfaat hayatun hidup abadiyatin selama-lamanya. Jelas ya? Udah panjang lebar tadi bapaknya. Intinya pokoknya ilmu itu segala-galanya. Udahlah. Kalian nggak usah sedih, nggak punya uang, nggak punya apapun. Tapi kalau punya ilmu tenang kalian. Nah, kalian jalan-jalan kehabisan uang. Tapi kalau kalian punya ilmu itu mudah sekali mendapatkan uang. Tapi kalau kalian banyak uang, jalan-jalan kehabisan uang, udah susah. Mau ngomong malu, mau ngomongnya ke siapa, ya, minder ini itu. Tapi kalau punya ilmu, apalagi punya ilmu agama, datang aja ke masjid, menemui ke DKM. Pak, saya itu santri Rancakemit, saya bepergian kehabisan uang. Nah, kalian coba dites, baca kitab kuning, nggak bisa. Ya, orang DKM mana perhatian. Tapi kalau kalian nggak punya ilmu, ya, bekal uang banyak, jalan-jalan uang habis, ya, nggak dipercaya sama orang kalian ngomong itu. Akhirnya apa? Minta. Orang minta paling dikasihnya berapa? Gopek, seceng, ya, cenggo, paling gitu ya. Itu punya ilmu itu luar biasa. Ada seorang ulama yang Ba'dil Aulia Kedunglo Kediri. Namanya Kiai Ma'ruf almarhum Kiai Ma'ruf. Jalan-jalan itu ke hutan.
Sama sahabatnya Pak Haji kaya raya, lupa bawa namanya, Pak Haji Muslim kalau nggak salah. Kiai Ma'ruf kalau nggak salah Kiai Haji Muslim lah, Pak Haji Muslim. Diajak jalan-jalan ke hutan. Akhirnya bekalnya habis di tengah hutan itu. Ditanya itu Pak Haji Muslim itu sama Kiai Ma'ruf. Haji Muslim, ilmu sama harta itu bermanfaat mana? Dijawab, oh banyak bermanfaat harta. Orang tanpa harta nggak bisa hidup, Pak Yai itu. Nah, kalau kondisi sekarang coba, kamu nggak punya harta, nggak punya ilmu, kita kelaparan. Coba kamu atasi. Kita ini kan lapar di tengah hutan. Nah, coba kamu datangkan tuh rizki. Waduh, nggak bisa Kiai, saya nggak bisa mendatangkan rizki kecuali kalau harus beli. Padahal Haji Muslim itu di kantongnya uangnya banyak sekali. Di tengah hutan nggak ada orang jualan, kelaparan, akhirnya tidak bisa mengatasi masalah. Haji Muslim ini nggak bisa mengatasi masalah walaupun di kantongnya, di sakunya itu uangnya banyak sekali. Akhirnya Kiai Ma'ruf Kedonglo Kediri, Al-Maghfurah Kiai Ma'ruf Kedonglo Kediri ini menampakkan karomahnya. Begitu dia mengibaskan sorbannya, belum datanglah makanan dari langit, tiba-tiba datanglah makanan dari yang tak terduga. Dari mana? Yaitu karomahnya Kiai Ma'ruf yang memberikan siapa? Biiznillah, yang memberikan Allah Ta'ala. Itu namanya karomah. Ilmunya udah tinggi, menjadi kiai, menjadi wali, kepepet, gunakan ilmunya itu, digibaskanlah sorbannya itu, jatuhlah makanan yang jatuhnya dari nggak tahu dari mana, tahu-tahu ada aja makanan itu. Akhirnya Haji Muslim itu bingung. Oh kalau gitu ilmu dengan uang itu manfaatnya tinggi ilmu. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fa'innahu, maka sesungguhnya ilmu, orang yang punya ilmu itu hayatun, hidup, abadiyatun, abadi. Wa ansabna dan telah membacakan kepada kita Asy-Syekhul Ajalu, Syekh yang agung. Ini syair lagi, Zahiruddin, Syekh Zahiruddin Mufti, ini Mufti Al-A'immati, yang memimpin, yang menjadi imam, Al-Hasan bin Ali Al-Ma'rufi, yakni yang bernama Mufti A'immah Hasan bin Ali yang Al-Ma'rufi, yang terkenal bil Marghinani, dari daerah Marginan. Dari orang dulu itu yang terkenal itu bukan namanya tapi daerahnya. Jadi nanti kalau Ridwan itu aslinya dari mana, misalkan Ranca Kemit ya, Ridwan Al Ranca Kemiti, itu yang terkenal Ranca Kemit. Kiai mana? Oh itu Kiai Ranca Kemit misalnya. Ini namanya Zahiruddin ya, Zahiruddin. Syi'ron, dalam syairnya, al-jahiluna orang yang bodoh, famauta, maka mati, qabla mautihim, sebelum matinya orang bodoh. Jadi orang bodoh itu dianggapnya mati walaupun dia itu hidup. Oleh siapa? Oleh Syekh Zahiruddin yang terkenal dengan nama Al-Marghinani. Jadi di hadapan Syekh Zahiruddin itu, Al-Marghinani itu orang bodoh yang masih hidup itu dianggapnya sudah mati. Artinya apa? Walaupun hidup tapi tidak ada manfaatnya. Tiap hari duduk aja di depan rumah mengharapkan belas kasihan orang, kerja enggak, jadi pengangguran. Kalau disuruh kerja kasar sedikit nggak mau, nggak kuat. Banyak enggak? Banyak. Bapak itu banyak punya tetangga itu yang pengangguran. Ya, dari bujangan sampai sekarang bujangan itu pengangguran. Tiap hari duduk manis di depan rumah mengharapkan belas kasihan orang lain. Itulah orang bodoh, longa-longo kayak kebo. Kebo itu kalau nggak dikasih makan kan nggak bisa cari makan sendiri. Coba aja kamu cang-cang di hari gitu. Udah. Paling bisa aja gitu ya. Gitu. Nah, itu makanya kalau orang bodoh di hadapan orang Zahiruddin itu dianggapnya walaupun masih hidup dianggapnya mati.
Al jahiluna orang bodoh famauta maka mati qabla mautihim sebelum matinya orang bodoh wal alimuna dan orang pintar orang alim fa in matu maka jika sudah mati mereka fa ahya'u maka hakikatnya masih hidup. Ngerti kan? Orang alim itu walaupun sudah mati hakikatnya masih hidup, ilmunya masih membawa manfaat semua. Coba adik Syekh Sunan Gunung Jati itu udah mati belum? Yang di Cirebon itu. Udah mati ya, masih ada manfaatnya enggak? Berapa ribu yang menggantungkan kehidupannya itu terhadap keberadaan makamnya Syekh Gunung Jati. Yang jualan kembang banyak, yang jualan minyak wangi banyak, yang jualan baju banyak di sekitar makam Syekh Gunung Jati. Tukang parkir banyak, tukang jual makanan banyak. Berapa ribu itu yang hidup yang menggantungkan keberadaannya makamnya Syekh Sunan Gunung Jati. Walaupun sudah mati, sudah meninggal, masih memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Ribuan, ratusan ribu semenjak beliau dimakamkan di Cirebon. Ya, coba kalau orang yang bodoh, longa-longo kayak kebo, atau orang yang kaya nggak pernah bersedekah, mati ya udah habis. Orang alim beda, udah mati pun masih membawa manfaat. Wal alimuna dan orang yang alim, orang yang berilmu, wa in matu dan jika sudah mati mereka orang yang alim, fa ahya'u maka hakikatnya hidup. Wa angsyatna dan telah membacakan kepada kita syair Syekhul Islam, syekhnya ahli agama Islam. Siapa dia? Burhanuddin, yakni Syekh Burhanuddin. Wa fil jahli dan di dalam orang bodoh qoblal mauti sebelum mati mautun dia dianggap mati li ahli bagi ahlinya orang yang bodoh. Coba aja misalkan kalian di tetangga kalian ada orang bodoh ya, apalagi males, oleh keluarganya aja kadang-kadang udah nggak dianggap, apalagi oleh orang lain. Bodoh kayak kebo saudara kita itu kadang-kadang nggak dianggap, apalagi oleh orang lain. Fa'ajsamuhum maka jasadnya mereka orang banyak yang bodoh tadi qoblal kuburi sebelum dikubur, artinya sebelum mati kuburun itu hakikatnya telah dikubur. Ya intinya orang bodoh itu nggak ada manfaatnya aja. Ibarat dia itu belum dikubur seolah-olah dia itu sudah dikubur. Artinya apa? Kehidupan di dunia ini dianggap tidak ada. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Kalian pernah enggak melihat orang yang bodoh enggak dianggap di lingkungan kalian? Ada enggak? Ada banyak ya, enggak dianggap, tidak dianggap. Kadang-kadang malah ngerecokin. Kalian lagi ngobrol, asik-asik ngobrol, kadang orang bodoh tadi datang mendekati kalian. Oh, jangan-jangan minta ini, malah mengganggu. Kadang-kadang dianggap pengganggu. Siapa yang mengatakan? Syekh Burhanuddin. Wa innam ro'a dan sesungguhnya orang lam Yahya tidak hidup bi ilmin dengan ilmu mayyitun itu mayit. Orang yang hidup tanpa ilmu itu dianggapnya mayit. Dianggapnya mayit aja orang mati ya. Karena apa? Yang nggak ada gunanya. Kita mau nanya nggak ada gunanya. Pak, itu kalau jalan Kiara Condong di Bandung itu di mana sih? Nggak tahu. Bapak kan pernah ke Bandung tapi nggak tahu, saya lupa. Pokoknya hanya ikut aja. Ya nama orang bodoh nggak ada manfaatnya. Dianggapnya walaupun dia itu hidup, tetap dianggapnya mayit. Walaisa dan tidak ada lahu kepada orang hidup yang bodoh khinan lahu kepada orang yang bodoh khinan nusuri ketika di hari kebangkitan nusurun itu dianggap bangkit. Nanti kalau pas hari kebangkitan kiamat dibangkitkan dari kuburan pun ya tetap aja bodoh. Orang bodoh itu kan ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Sehingga begitu bangkit di hari yang kebangkitan, ya hanya tetap aja bodoh longo kayak
kebo. Jelas ya? Makanya hindari. Makanya benar santri itu, sekolah itu tujuannya mencari ilmu itu adalah menghilangkan kebodohan dan mencari keridhaan dari Allah. Jelas? Wallahu a'lam bishawab.